On. Eh, Selamat sore Pak Kades, semoga sehat-sehat selalu. Salam sukses buat semuanya, buat Pak Wabinsa, buat Bapak yang sedang bertugas di Satgas Covid, Pak Wabinsa yang aktif. Semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatan, khususnya prokes, mengikuti anjuran dari pemerintah. Nah, kebetulan kita melakukan peninjauan yang ada di lokasi Jaya Laksana ini terkait tentang situ nih, atau yang akan dibangun ke depannya adalah sungai retensi. Menurut Pak Kades Jaya Laksana ini seperti apa nih Pak Kades? Ya, sedikit saya jelaskan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini kita berada di lokasi kolam resistensi yang ada di Desa Jaya Laksana, tepatnya RT 05. Yang mungkin sedikit saya jelaskan, inilah hasil dari buah pikiran yang baik dari BBWS dan sektor Kodam 3 Siliwangi yang mana mengedepankan penanggulangan bencana banjir, karena memang 05 ini di Desa Jaya Laksana ini awalnya memang sering terendam banjir karena luapan juga, rembasan dari Citarum juga, dan memang curah hujan yang lebat juga bisa menyebabkan banjir. Jadi kembali lagi, berjalannya kolam resistensi ini luasnya 7.400. Memang ini dinyatakan tanah TN, sudah jelas, surat menyuratnya sudah jelas, dan pekerjaannya juga udah berjalan hampir 1,5 tahun ya. Seperti ini gambarannya. Kira-kira awalnya seperti apa Pak Kades? Ya, awalnya yang tadi saya bilang, tahapan awalnya memang ada salah satunya program Citarum Harum, yang mana memang sedikit membenahi bantaran-bantaran sepanjang tanggul Citarum, yang mana memang dilihat di sini di sebelah kiri dari tanggul Citarum ini, memang kondisi pada saat itu banjir karena karena curah hujan yang terlalu lebat. Akhirnya memang terjadinya banjir. Akhirnya dicari solusi yang terbaik itu apa ya. Alhamdulillah dari Koramil, Kodam 3 Siliwangi dan sektor bersama BBWS, buah pikirannya seperti ini. Sempat melakukan peninjauan ya, langsung tentunya meninjau ke masyarakat seperti apa dan bagaimana, ya solusinya dibuatlah kolam resistensi seperti ini yang sekarang ya inilah adanya. Sudah berapa lama kolam ini selama dibuat? Mungkin ada berapa bulan bisa jadi seperti ini? Tahapannya sih luar biasa ya. Kita hampir dari 2020 kayaknya sampai sekarang, hampir kurang lebih 1 tahunan lah. Hampir 1 tahun lebih ya. Ya. Nah, untuk tidak dilanjutkan ini, sempat stuck ini sudah berapa bulan Pak Kades? Semenjak terkendala ya Covid, menurut saya alasannya kita membentur ke sana kemari, lagi-lagi Covid, lagi-lagi Covid ya. Saya juga bingung, sampai sempat saya ke Kodam 3 Siliwangi, kurang puas di sektor, saya ke Kodam 3 Siliwangi. Akhirnya saya sesadu kemana lagi, sampai ke dinas PSDA juga saya ngadu bagaimana kelanjutannya. Kenapa? Karena tekanan di masyarakat luar biasa, Pak. Kami yang pemerintah bawah di masyarakat ini luar biasa. Jadi usulan masyarakat ini mempertanyakan kolam resistensi ini luar biasa. Mau seperti apa? Mau dibagaimana ini nih kolam resistensi ini, kayak gitu. Kira-kira apa yang menjadi dorongan ini akan dijadikan sungai retensi? Apakah memang daerah ini cukup rawan dengan banjir atau bagaimana? Ya, salah satunya tadi saya bilang di awal, memang seperti itu, rawan banjir. Rawan Kenapa banjir. saya bilang curah hujan terlalu besar aja banjir sudah pasti ada di sini, karena memang wacana ke depannya itu baik untuk desa saya, khususnya RT 05 ini ya. Akhirnya saya ikut mengizinkan dan mengiyakan adanya program seperti ini. Berarti retensi ini dibuat pada dasarnya untuk menampung curah hujan atau air yang lebih tinggi ya, agar mungkin kedepannya bisa digunakan juga mungkin. Seperti itu. Jadi Pak Kades, saran dari Pak Kades sendiri terhadap pemerintahan daerah ataupun pusat bagaimana mungkin? Ya, saya mewakili pribadi Kepala Desa Jaya Laksana bersama BPD, Bapinsa dan instansi lain, khususnya untuk masyarakat juga, mewakili mereka semua. Tidak banyak
tuntutan yang kami lakukan cuma memohon agar ditindaklanjuti secepatnya, karena memang ini udah skala urgent lah menurut saya, karena udah hampir 1 tahun lebih belum ada endingnya, menurut saya seperti itu. Jangan sampai setelah kejadian ada bencana baru mereka meributkan itu ya. Nah seperti itu, dan lagi kayak gini, ini saya capek ngurusin seperti ini, lelah pikiran, lelah tenaga. Ketika ada banjiran, curah hujan besar, ini air naik kemari, saya sambil berusaha semaksimal mungkin jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Ini dalam loh, kurang lebih hampir 5 meter 0 meter. Kalau banjir hujan terlalu lebat itu banjir kemari, akhirnya banyak ternak warga, banyak masyarakat, anak-anak bermain di sini. Kalau terjadi apa-apa nanti, ya akhirnya saya berupaya dengan sendiri bersama pemerintah desa memagar semua ini sekeliling ini kalau misalkan ada banjiran. Jadi untuk mengantisipasi keamanan agar warga khususnya anak-anak tidak sampai bermain di danau yang mengakibatkan nanti tenggelam, berinisiatif untuk memagar atau membuat batas ya. Oke siap Pak Kades. Mungkin kalau musim banjir, kalau sudah rembes dari kolam retensi ini bisa berapa ketinggian banjir Pak yang mengenai dampak ke warga? Ya bisa hampir 1 meteran, 1,5 meter kayak gitu. Bisa 1 meter sampai 1,5 ya. Berarti itu dapat membahayakan warga Nah, sekitar lah ya. ya. Jadi diharapkan Pak Kades sendiri sebagai orang yang dituakan di Desa Laksana ini berharap kepada pemerintah untuk segera memperhatikan desa ini ya, agar tidak terjadi lagi banjir seperti yang sudah-sudah. Seperti itu. Begitu harapan Pak Kades ya. Oke terakhir Pak Kades, untuk masalah rencana kegiatan danau retensi yang sudah pernah stuck beberapa bulan ini, apakah sudah ditinjau kembali ataukah sudah ada dari pihak-pihak yang sempat monitoring ulang dalam hal ini? Mungkin Pak Kades bisa tahu, atau memang belum ada perhatian secara khusus? Ya yang saya alami ya memang banyak ya, ketika dari pihak provinsi banyak juga ya, sering kunjungan juga kemari, menindak lanjutinya nggak tahu kapan kunjungan ya kemari. Dari dinas juga kabupaten juga meninjau, juga banyak yang meninjau, cuma saya berharap jangan ditinjau aja lah, langsung lah dilakukan pengerjaan gitu biar ada action ya. Iya. Oke Pak Kades, bisa disebutkan nama lengkap? Nama saya Irwansyah, Kepala Desa Jaya Laksana, Kecamatan Cabang Bungin. Pak Babinsa? Saya Riawanto Babinsa, Desa Jaya Laksana. Serda ya? Serda. Oke. Akang? Denda Suganda, Perencanaan Pembangunan Desa Jaya Laksana. Anda Senggana. Ya, demikianlah laporan kami dari Kepala Desa dan Rencana Pembangunan serta didampingi Babinsa untuk mengambil tegas agar pemerintah bisa memperhatikan dan segera action, karena masyarakat mengharapkan demikian untuk mengantisipasi bencana-bencana yang ada di wilayah Desa Jaya Laksana, Kabupaten Bekasi. Terima kasih.